masih diberi kita kesehatan, masih diberi kesempatan untuk berbuat amal-amal kebaikan, masih diberi nikmat iman tentunya untuk mengerjakan amal-amal ibadah kita, dan itu sesuatu yang harus kita syukuri betapa baiknya Allah kepada kita. Nah, salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di sini bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Baiklah teman-teman semua, minta izin pada panitia, minta izin ini ya, share materi kita pada malam hari ini, apakah bisa? Oke, sebentar ya. Oke, apakah kelihatan? Teman-teman, apakah jelas? Jelas, Sudah. Oh iya, slide-nya udah kelihatan apa belum? Belum ya? Sudah. Sudah. Bentar. Sudah, Ustazah. Oke, sebentar ya. Suara Mister aman ya, teman-teman? Oke. Kita membahas tentang Allah Maha Baik. Nah, sebelum kita menyampaikan materi pada malam hari ini, kita ngaji dulu ya dari surah Al-Fatihah, terus surah terakhir dari Al-Quran, surah 3 terakhir. Oke, izin ya teman-teman semua, semoga kegiatan kita pada malam hari ini Allah melimpahkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Allahumma rahmina bil Quran. Oke, betul teman-teman, izin kita share ya. Sekarang kita kedengeran? Ustazah. Ustazah.
Oh iya, sebentar ya. Biar Nita nggak terganggu, Nita share ininya ke teman-teman ya. Biar nanti tugas yang ini. Apa ya teman-teman? Sudah menunggu. Oke. Kita membahas tentang Allah Maha Baik. Nah, sebelumnya di sini teman-teman udah biasa ya mendengar yang namanya Asmaul Husna, yaitu nama-nama baiknya Allah. Oke, nah nanti insya Allah akan di-share sama petugas hari ini. Sebelum itu kita ada yang hafal Asmaul Husna. Biasanya kalau kita ngaji nih dulu waktu kecil ataupun sampai sekarang pun, jika ada dari teman-teman yang nyantri ataupun yang pernah dulu di surau ataupun di sekolah dulu, misal di madrasah aliyah, setiap hari itu sebelum belajar kita baca Asmaul Husna. Nah, mari nanti kita temukan sesuatu dari Asmaul Husna ini. Ada sesuatu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita mulai ya. Boleh kita bareng-bareng ataupun teman-teman yang mau buka mikrofonnya boleh izin ya panitia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Ya Qudus, ya Qudus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya 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 Musawwir, Ya Qahar, Ya ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qanid, Ya Basit, Ya Hafiz, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Malik, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Alim, Ya Ya Tawwab, Ya Taqim, Ya 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 Malikal Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Ya Mani', Ya Abbar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Bari', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Qudus, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Masya Allah. Apa nih ya kalau suaranya kurang merdu. Tapi insya Allah kalau kita hafal ini kita jadi ingat. Apalagi kalau kita hafal dari setiap arti-arti dari 99 nama baiknya Allah itu akan merusak. Kita akan meyakini, kita akan mengakui bahwa Allah itu hebat, Allah itu luar biasa, Allah itu segala-galanya gitu. Punya kekuatan dengan super kekuatan. Tidak ada yang melebihi dengan kekuatannya Allah. Ya Allah. Jadi teman-teman semua, dari 99 nama Allah yang kita baca pada tadi, pada malam hari ini, kita temukan, boleh slide selanjutnya panitia, kita temukan kata apa tadi? Al-Bar. Ya Bar, Ya Tawwab. Nah, dari kata Al-Bar ini, itu merupakan salah satu kata yang ada di Asmaul Husna, merupakan urutan ke-79. Artinya apa? Artinya adalah zat maha baik. Kita lihat dalam Quran surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min
qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah, dia ini adalah Allah. Dialah Al-Bar yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Nah, maknanya apa? Maknanya itu mencakup seluruh apa-apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Mulai dari apa? Mulai dari kebaikan, anugerah, dan juga pemberiannya. Pemberiannya berupa apa? Pemberian rezeki mungkin, pemberian kesehatan, pemberian nikmat-nikmat yang banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya selanjutnya oke, nah kita akan bahas dua jenis kebaikan Allah. Tentu saja kebaikan Allah itu tidak bisa kita hitung ya, tidak bisa kita hitung dengan angka, tidak bisa kita jumlahkan, dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu betapa baiknya kebaikan Allah itu kepada kita sebagai hambanya atau sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat secara umum. Secara umum apa? Secara umum kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Makhluk di sini apa? Makhluk ini bukan kita aja, bukan manusia aja, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada jin, ada malaikat. Maksudnya Allah kan? Nah, ternyata salah satu makhluk yang sempurna itu adalah kita sebagai manusia. Nah, secara umum tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapat nikmat dari Allah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita diberi nikmat oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Apa kesempurnaan kita? Allah berikan kita dua kaki untuk bisa berjalan, untuk bisa menjelajahi bumi Allah ini dengan dua kaki kita. Kemudian Allah beri kita mulut untuk bisa makan melalui mulut kita. Kemudian Allah beri kita dua tangan untuk apa? Untuk banyak fungsinya, untuk memegang sesuatu, atau mengangkat beban, atau segala macam, mengerjakan ibadah-ibadah yang lain dengan dua tangan kita. Mari kita bedakan dengan hewan-hewan atau makhluk Allah yang diciptakan yang lain gitu. Contohnya hewan. Hewan itu Allah ciptakan dengan apa? 4 kaki, nggak ada tangan. Mereka berjalan 4 kaki, ada yang melata, ada yang berjalan di atas 4 kakinya, kemudian dikasih kenikmatan berupa makan, tapi langsung dari mulutnya untuk misalkan sapi, makannya langsung melalui mulut untuk langsung ke rumput gitu. Nah, kita melalui dua tangan kita, Allah berikan nikmat kepada kita melalui dua tangan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Betapa mulianya. Itu adalah salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Yang paling umum, yang paling sering banget kita dengarkan, kita baca, kita dengarkan dari guru-guru kita, bahwa kesempurnaan makhluk itu yang bernama manusia itu adalah terletak pada akal. Akal kita bisa apa? Akal kita bisa berpikir. Berpikir untuk apa? Untuk mengerjakan, memfungsikan otak, memfungsikan hati, memfungsikan alat gerak kita, kemudian untuk berpikir segala macam. Nah, itu adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yaitu berupa akal. Kemudian nikmat atau kebaikan apa lagi yang diberikan Allah kepada makhluknya? Seperti malaikat. Malaikat itu tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya fokus untuk ibadah. Itu kan adalah salah satu nikmat juga. Jadi malaikat itu tidak berbuat dosa seperti kita manusia. Itu merupakan kalau dibawakan ke kita sebagai manusia, tentunya itu adalah sebuah anugerah ya, bahwa tidak
berarti udah di ranah surga. Kita tidak melakukan kesalahan lagi, kita tidak melakukan dosa lagi, tapi fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan, fokus untuk melakukan ketaatan, fokus untuk melakukan ibadah. Nah, itulah satu kenikmatan yang didapatkan oleh malaikat yang Allah beri kenikmatan itu. Nah, untuk hewan pun, hewan nggak bisa nggak dikasih akal, hanya diberi otak aja. Nah, otaknya pun juga nggak bisa pikir, tapi uh, bisa difungsikan hanya untuk sejenisnya, untuk hewan aja, untuk berkomunikasi antara sesama hewan gitu. Berbeda dengan kita yang manusia diberi akal, jadi kita disebut dengan makhluk yang sempurna. Kemudian lanjut next slide selanjutnya. Kemudian jenis yang secara khusus. Secara khusus ini kebaikan berupa hidayah, berada di atas jalan Islam yang mendapat taufik untuk taat kepada Allah, dan Allah janjikan ketika kita menjalankan apa-apa perintahkan Allah, meninggalkan larangan Allah, intinya kita manusia yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan nggak di dunia aja, tetapi juga kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat juga. Kita lihat di Quran surah Al-Infitar ayat 13, innal abrara lafi na'im. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, bayangkan maha baiknya Allah kepada kita semua. Ketika kita berbuat baik, Allah kasih hadiahnya berupa surga. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kenapa kita tidak memilih untuk menjadi baik? Pertanyaannya. Selanjutnya boleh? Selanjutnya. Nah, apa saja sih kebaikan Allah itu? Kita akan rangkum di dalam 6 poin. Yang pertama adalah menginginkan kemudahan kepada kita. Kita lihat surah fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah apa ya? Lupa. Nah, itu bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, Allah sudah di dalam Al-Quran itu sudah terkandung semua kata-katanya Allah, firman-firmannya Allah. Berarti kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, pasti kita percaya bahwa apa-apa yang Allah katakan itu adalah sesuatu yang benar, dan Allah itu tidak akan memungkiri apa-apa yang telah Allah katakan, apa-apa yang telah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Setelah kesulitan ada kemudahan. Betapa banyak dari kita semua, kita sebagai manusia tidak luput dari tidak luput dari musibah, tidak luput dari kesedihan, kita tidak luput dari kegelisahan, kegundahan, segala macam. Kemudian tidak luput dari kesulitan tentunya. Mungkin hari ini ada teman-teman yang mungkin sedang dalam pekerjaannya merasa kesulitan. Kemudian ada teman-teman yang sekolah bikin tugasnya ada yang merasa kesulitan, atau dalam menghadapi pekerjaan di luar sana dan segala macam urusan yang pasti menemukan kesulitan. Tapi Allah jamin setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudahan itu didapat ketika apa? Ketika kita sudah ikhtiar untuk menyelesaikannya. Tuh. Kemudian yang kedua, kebaikan Allah memberi pahala yang banyak. Pahala yang seperti apa? Pahala yang banyak. Sedikit saja kebaikan kita yang kebaikan yang kita lakukan sedikit, di mata manusia itu sedikit, tapi kalau niat kita baik, niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memandang itu adalah sesuatu yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kebaikan sekecil biji zarah pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika keburukan yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, Allah akan balas. Tapi akan berbeda. Ketika kita melakukan kejahatan, Allah tidak buru-buru membalas kejahatan kita itu dengan keburukan yang lain. Tidak, Allah mau lihat dulu. Ini mau nggak hamba ini memperbaikinya? Mau nggak dia bertobat? Gitu. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berpikir kembali, apakah
yang telah atau mengingat kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa yang dilakukan sebelumnya gitu. Nah, memberi pahala yang banyak. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah Allah pasti akan balas dengan pahala yang banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah mengampuni dosa. Kita lihat dalam Quran surah bentar. Allah mengampuni dosa hamba-hambanya gitu. Sebanyak apapun kita melakukan kesalahan, sebanyak apapun kita melakukan kemaksiatan, sebanyak apapun kesilapan yang kita lakukan, kesilapan kita yang nggak sengaja, kesilapan kita yang kita sengaja, kita sebagai manusia, setiap detiknya itu berpeluang untuk melakukan dosa, setiap detiknya kita berpeluang untuk melakukan kesalahan, setiap detiknya kita berpeluang untuk melakukan kesilapan. Tapi apa? Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah udah bilang, ketika kita bertobat, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ingatlah bahwa rahmat Allah begitu luas. Tinggal kitanya bagaimana, apakah kita berikhtiar untuk mengakui kesalahan kita itu kepada Allah, apakah kita berikhtiar untuk bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah kita perbuat, dan apakah kita berikhtiar untuk berusaha untuk tidak lagi melakukan hal-hal atau kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang sama gitu. Kemudian poin yang keempat, kebaikan Allah, membuka lebar pintu taubatnya Allah. Kita dimanapun di posisi kita, mungkin ya, kita sebagai manusia adalah, misalkan kita sebagai seorang anak kalau salah terhadap orang tua, pasti ada rasa takutnya. Apalagi kita di lingkungan kerja. Kalau kita ada salah, pasti kita takut kepada atasan, benar nggak? Di sekolah, kalau kita salah, kita takut kepada guru. Takut kenapa? Takut dihukum. Takut kenapa? Takut dimarahin. Takut kenapa? Ya, segala macam lah. Itu takutnya kita kepada manusia. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita bukan takutnya dulu, sering banget ya, kita tuh nggak sadar bahwa kesalahan yang kita perbuat itu harusnya kita takut kepada Allah dulu. Tapi kita malah takutnya kepada manusia. Sering banget kita melakukan hal tersebut. Itu adalah salah satu khilafnya kita sebagai manusia. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, kita kembali kepada Allah. Allah sangat lebar membuka pintu taubat. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah, Allah merangkul kita. Ibaratnya ketika ada ya hadis yang mengatakan kita merangkak menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Kalau teman-teman merasakan keimanan di dalam hati teman-teman merasapi ketika kita merangkak menuju Allah, Allah berlari kepada kita, berarti hati teman-teman bergetar. Saking penuh kasih sayangnya Allah kepada kita, saking maha baiknya Allah kepada kita. Kalau kita berlari, kita mendekat satu hasta pada Allah, apa lebih dari itu mendekat kepada kita gitu. Saking sayangnya kepada kita. Anda kita tuh dengar Allah itu ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, hamba ingin kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hamba menyadari ini adalah kesalahan hamba menyadari ini adalah kesalahan hamba mohon ingin kepadamu, berikan diri kepadamu, ya Allah. Nah, Anda kita dengar bahwa Allah tuh bilang, hambaku sini, aku ingin memelukmu. Teman-teman merasa nggak hati teman-teman bergetar? Teman-teman merasa nggak itu? Ya Allah, Anda itu seorang manusia, pasti teman-teman merasakan hal yang luar biasa kan? Tapi karena Allah, kita tidak melihat Allah, tapi kasih sayang Allah itu luar biasa. Kita merasakan kehadirannya Allah itu.
teman-teman akan terharu, teman-teman akan menangis, teman-teman akan merasakan, ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Ketika kita merangkak menujumu, Engkau berlari mendekat pada hamba-hambamu yang ingin menuju. Nah, jadi teman-teman jangan merasa ketika kita merasakan kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, ingatlah Allah itu Maha mengampuni dosa. Allah itu menerima tobat kita. Allah itu membuka lebar pintu tobatnya kepada hamba-hambanya yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman merasa ini ada yang masa lalunya ini kan teman-teman hijrah ya. Di masa lalunya mungkin melakukan ada hal-hal yang melewati batas, melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, kemudian ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ingat saja, yakini saja bahwa Allah itu Maha penerima taubat kita. Banyak orang di luar sana yang merasa aku itu sudah berumur dosa, aku itu sudah banyak kesalahan-kesalahan, aku tuh kayaknya nggak pantas deh, aku tuh nggak pantas deh untuk berubah menjadi baik, aku tuh nggak pantas kayak mereka-mereka yang hijrah itu. Ada yang merasa seperti itu, ada banyak. Mereka merasa apa? Mereka itu merasa nggak pantas menjadi baik gitu. Kayak berpikir di orang di luar sana tuh bakal mengira ke diri mereka sendiri itu, nah ini kenapa sih kok jadi seperti ini, tiba-tiba hijrah, tiba-tiba kerudungnya lebar, tiba-tiba rajin ke masjid gitu-gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang merasa malu gitu. Padahal ngapain malu? Nah, kalau misalkan pengen jadi orang baik, ya lanjut aja jadi orang baik kita. Kalau ingin bertaubat, lanjut aja taubat. Ya. Tapi kadang kita sebagai manusia itu banyak melihat dari pandangan manusia. Pantas nggak sih gitu. Ini kayak gitu. Kan ya pantas nggak sih? Ini kita cuman mikirinnya penilaian manusia aja. Sementara Allah itu, ayo sini hamba-hambaku. Aku ingin memeluk kalian. Kalau kalian memeluk hamba-hambaku yang ingin kepadaku, kembali kepadaku. Gitu. Maha baiknya Allah. Ya Allah. Nah, kemudian yang kelima, melipat gandakan kebaikan. Teman-teman semua, melipat gandakan kebaikan. Tadi ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kecil apapun, sebiji zarah itu kalau bisa baca ya, dan juga pernah dengar dari guru-guru juga, biji zarah itu kayak besar biji sawi. Biji sawi itu hampir tidak terlihat ya, seperti pasir gitu. Nah, sekecil itu kebaikan kita, Allah akan balas dan akan melipat gandakan kebaikan. Nah, juga ada hadis dari riwayat Muslim bahwa satu kebaikan, satu niat baik kita, ini kita belum melakukan kebaikan loh, baru niat saja, baru niat baik gitu. Allah itu udah hitung, Allah itu udah catat melalui malaikat-malaikatnya. Oh, ini orang ini mau melakukan kebaikan, catat. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah direalisasikan niat baik ini dengan amal kebaikannya, Allah akan catat lagi 10 kebaikan hingga berapa? Ribu-ribu kebaikan. Oke, maha baiknya Allah pada kita. Nah, sebaliknya kalau misalnya melakukan niat kejahatan, gitu, niat kejahatan, kata Allah jangan catat dulu. Malaikat tuh belum catat niat kebaikan kita, niat kejelekan kita gitu. Tapi ketika kita sudah melakukan kejahatan, Allah akan membalas dengan yang setimpal dengan kejahatan tersebut gitu. Allah tidak melebihkan pembalasannya. Misalkan ada orang yang mencuri, kita banyak ya sekarang media sosial itu banyak isu-isu kejahatan, pembunuhan segala macam, penganiayaan, pencurian, banyak lah. Dan itu jadi diingatkan juga ya, sering mengingatkan ya teman-teman. Jadi kita juga harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati dengan informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial. Karena itu banyak marak banget informasi pembunuhan, informasi kejahatan apalagi tentang ini ya,
uh, yang kekerasan seksual gitu ya. Itu kan sesuatu yang apa ya, yang rawan banget kalau misalnya kita terus konsumsi informasi yang seperti itu. Baratnya kalau misalkan kita ada kita sebagai insya Allah yang Allah masih Allah jaga kita, insya Allah kita terbebas dari yang seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang ingin belajar cara berbuat kejahatan, itu bisa terinspirasi dari informasi-informasi tersebut. Jadi mengingatkan kepada teman-teman, kepada kita semua, jadi hati-hati dengan informasi-informasi yang kita baca, dan itu juga akan mempengaruhi otak kita. Otak kita selalu melihat berita-berita yang negatif, sebenarnya kan negatif ya, itu nanti berpengaruh kepada psikologi kita gitu. Nah, jadi hati-hati dengan informasi tersebut. Nah, kembali lagi ya ke materi yang ini. Nah, kejahatan kayak pembunuhan yang berencana, pembunuhan ini gara-gara pacaran dibunuh, terus gara-gara mencuri ingin nyolong dari bapak ini, ibu ini, kemudian langsung membunuh dengan sengaja. Nah, lihat kebaikan Allah nggak langsung balas. Banyak kan kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan, Allah nggak langsung balas, tapi Allah mau melihat dulu, jangan-jangan dia mau bertobat, hamba aku ini ingin bertobat, jangan-jangan mungkin dia kali ini masih hilaf gitu, mungkin kali ini dia masih belum dapat hidayah, mungkin kali ini dia masih lagi nggak waras gitu, mau langsung aja. Kan kita nggak tahu ya orang yang berbuat seperti itu tuh lagi di luar ini, lagi di luar kontrol gitu. Nah, jadi maha baiknya Allah itu nggak langsung Allah balas. Bisa jadi Allah itu balas ketika dia membunuh dengan sengaja, Allah timpakan atau membenamkan dia ke dalam bumi, atau dengan langsung Allah balas dengan hal-hal yang tidak terduga seperti itu gitu. Tapi karena Allah maha baik, karena Allah mau melihat hamba-hambanya yang mau bertobat, nah, Allah masih beri kesempatan untuk kembali kepada Allah, gitu ya. Kemudian yang keenam, tadi juga sudah disampaikan, mencatat niat baik walaupun belum diamalkan. Nah, teman-teman semua, ketika teman-teman ada niat baik, saya pengen sedekah deh besok, mumpung besok hari Jumat, saya pengen sedekah, walaupun 1.000, walaupun 5.000, walaupun 10.000, tapi sudah niat dalam hati, malaikat itu sudah mencatat kebaikan teman-teman. Ntar malam, ya Allah, bangunin ya Allah, bangunin aku sholat tahajud, mau sholat hajat, sholat tobat gitu. Allah udah balas, Allah udah mencatat niat baiknya teman-teman itu. Nah, dicatat oleh malaikat-malaikatnya. Jadi betapa maha baiknya Allah, begitu banyak kebaikan Allah kepada kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang tidak bisa kita jabarkan. Itu ada dalam surah Al-Luqman gitu. Ibaratkan kita tulis dengan air laut sebagai tintanya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, itu tidak akan mampu menuliskan semua kekuasaannya Allah. Itu ada di surah Al-Kahfi ayat 110. Salah nggak ya? Nanti teman-teman boleh cek ya, mudah-mudahan benar ya. Nah, teman-teman, slide selanjutnya itu kecil banget ya. Nah, Allah mencintai amal baik dan orang yang berbuat kebaikan. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Oke. Kita buka surah Al-Baqarah, kita baca ya 177. Semoga teman-teman juga bisa lihat ya. 177. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadap kita baca ya, artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kita dianjurkan. Ini sudah merangkum semuanya. Rukun iman ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, sini Allah sudah jelaskan pada surah Al-Baqarah ini bahwa orang yang sholat, kebaikan itu tidak tidak menghadapkan wajah ke arah timur atau barat, sebenarnya itu untuk sholat aja gitu, ya, kayak gitu ya. Nah, tetapi beriman itu, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabnya Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, hari akhir, percaya kepada qada dan qadar, dan sabar melaksanakan sholat, memberikan harta terbaiknya kepada siapa dulu? Kepada kerabat terdekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, bahkan kepada orang-orang yang peminta-minta. Walaupun orang itu, kita lihat sekarang ya, fenomena yang sekarang, banyak pengemis atau peminta-peminta itu adalah orang-orang kaya. Tapi kembali lagi, kadang kita itu, ketika kita berjumpa ya, ini bukan kita, tapi kadang kita juga merasa sih, pernah melihat kita, ini ada orang yang pura-pura sakit, tiba-tiba di jalan, ada orang yang sehat secara fisik, tiba-tiba di jalan di lampu merah dia udah jadi sakit gitu, minta-minta gitu. Kadang dalam hati kita kayak ngedumel ya, kayak kita merasa gini, mikirnya kayak gini, kayak gitu banget sih gitu, nggak mau berusaha sih gitu. Nah, sebenarnya Allah tuh nggak ngelihat seperti itu. Kita jangan berprasangka buruk dulu kepada orang tersebut. Nggak apa-apa, dia terserah dia mau mencari rezeki yang tidak baik seperti itu atau mencari rezeki yang secara halal gitu, itu kan kembali kepada orang yang masing-masing itu. Tapi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau kita ingin memberi, silakan beri. Kalau tidak, jangan berprasangka buruk. Ya, itu konsepnya. Itu juga ada di berita-berita. Pengemis punya rumah mewah ternyata di kampung. Dia ngemisnya di mana? Di kota gitu. Nah, itu kan kalau kita pikir-pikir, dia kayak apa ya? Kayak kita geram ya. Kayak kita geram. Ngapain sih nyari uang, nggak ada usaha yang lain apa gitu, selalu minta-minta gitu ya. Padahal kan minta-minta itu adalah salah satu perbuatan yang dicela juga, karena kita diberi anugerah berupa berupa fisik yang sehat, kita diberi anugerah bisa melihat, bisa berjalan, bisa mendengar, bahkan terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang normal. Tapi kenapa kita memanfaatkan diri kita untuk meminta-minta kepada orang? Berarti itu adalah salah satu perbuatan yang tercela gitu. Tapi kembali lagi kepada ayat yang seperti ini, peminta-minta itu bisa jadi adalah orang yang tidak punya gitu. Mereka yang kekurangan dalam hartanya, mereka yang mau berusaha tapi
terhalang oleh keterbatasan fisik, misalkan keterbatasan hal-hal yang mendukung mereka untuk mencari rezeki atau hal-hal yang menghalangi mereka untuk melakukan usaha mendatangkan rezeki. Jadi cara yang lain yang mereka lakukan adalah meminta atau bukan maksud merendahkan diri, tapi tidak ada cara lain lagi selain meminta gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang orang pengemis atau apa gitu, kita semoga kita dijauhkan dari buruk prasangka gitu. Kalau kita ingin memberi sedikit, silahkan diberi, tapi kita jangan sampai berprasangka buruk gitu. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu hal yang benar. Jadi nanti ibaratnya kita malah dapat yang saya malah jadi dosa karena berprasangka buruk kepada orang lain. Gitu ya teman-teman. Nah baiklah. Nah ini ada quotes juga, do the best as a Muslim. Kita sebagai seorang muslimah lakukan yang terbaik agar kita menjadi versi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Oke. Nah, baikkan hatimu. Ini adalah suatu kalimat yang kelas 12 Madrasah Aliyah Miftah pernah dengar dari guru yang mengajar Al-Quran dan hadis. Beliau Ibu Andineh. Ya Allah, semoga Allah limpahkan keberkahan kepada beliau. Dan sampai sekarang saya juga nggak pernah nggak ada kontak beliau, nggak tahu kabar beliau seperti apa. Semoga beliau dalam penjagaan Allah, semoga beliau orang yang selalu sehat dan menebar ilmu dengan ciri khas beliau. Misal izin cerita ya teman-teman. Jadi Ibu Andineha ini adalah salah satu guru perempuan yang mengajar mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Aliyah tempat kita sekolah dulu. Nah, jadi setiap selesai belajar itu, selesai menyampaikan materi, beliau selalu menyampaikan pesan-pesan atau motivasi-motivasi kepada kita semua. Jadi kita merasa belajar itu happy, belajar itu menyenangkan karena berisi motivasi-motivasi yang relate dengan materi yang diajarkan. Gitu. Jadi ketika kita belajar dengan beliau tidak ada kata rasa bosan gitu. Ya, semoga juga terjadi kepada kita yang sebagai guru ya, kepada teman-teman yang mungkin ada yang seorang pengajar atau pendidik, semoga ketika kita belajar orang yang kita ajari itu adalah melakukan senang dengan apa yang kita sampaikan gitu. Ya. Saya juga belajar dari beliau, Ibu Andineha. Barakallah. Ibu Andi. Nah, baikkan hatimu gitu. Sampai sekarang itu adalah kalimat yang paling nempel di Miftah. Seperti apapun orang kepada kita tidak akan terlepas dari pikiran buruk orang, kita tidak akan terharu. Kita tidak akan pernah terlepas dari perkataan-perkataan orang atau orang ingin merendahkan kita tidak akan terlepas dari hal itu. Tapi seburuk-buruk apapun orang kepada kita, kita harus tetap baik. Hati kita harus tetap kita bersihkan, hati kita harus tetap kita rawat agar tetap menjadi baik. Gitu. Dengan kebaikan kita, mana tahu mungkin ada orang yang dulunya jahat kepada kita, tapi yang tanpa kita ketahui pernah membicarakan kita di belakang ataupun melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada kita, tapi ketika kita membalas dengan kebaikan, insya Allah, mana tahu Allah berikan hidayah melalui hal baik itu kepada orang tersebut sehingga dia sadar, oh saya ternyata salah gitu. Nah, jadi ini adalah penguat Miftah. Sampai sekarang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain terhadap kita. Nah, kita tidak bisa mengharapkan setiap orang itu baik kepada kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk tetap memberikan hal-hal positif dan juga kebaikan-kebaikan bagi orang lain gitu. Jadi baikkan hatimu. Kemudian lanjutannya adalah maka kamu akan dituntun untuk melakukan amal baik. Ketika hati kita udah baik,
Allah akan bimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, di sini ada Quran surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kalau kita percaya dengan setiap firman-firmannya Allah, dengan setiap kata-katanya Allah yang tertuang dalam Al-Quran, insya Allah hidup kita akan merasa tenang, hidup kita akan merasa damai, kita akan dibimbing, kita akan diarahkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi teman-teman jangan berhenti untuk tetap berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai makhluk sempurna, karena Allah yang maha baik. Kalau Allah itu nggak baik kepada kita tidak bisa berada atau menikmati hari yang sekarang mungkin, atau berada di posisi yang sekarang. Misalkan teman-teman di tempat pekerjaannya mendapatkan posisi yang baik, atau teman-teman yang sekolah sekarang mendapatkan prestasi yang baik, nilai yang baik, atau yang lainnya gitu. Nah, kalau bukan karena maha baiknya Allah, kita tidak akan mampu ataupun menikmati hari yang baik yang sekarang ini. Selanjutnya, nah, mungkin demikian saja penyampaian dari Miftah kepada teman-teman semua. Pesan Miftah yaitu maha baiknya Allah itu kita tidak bisa ukur ya, dengan kita tidak bisa menghitung, kita tidak bisa ukur, tapi kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah itu. Dan salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga hati kita tetap bersih. Nah, adapun cara agar hati kita tetap bersih, salah satu lagi, kalau hati kita bersih ya teman-teman, apapun yang kita kerjakan, insya Allah itu akan enak dikerjain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita akan merasa bahagia. Ketika kita akan melakukan pekerjaan, hati kita akan lapang dan merasa ringan mengerjakannya. Jika hati kita bersih. Nah, gimana sih caranya supaya hati kita bersih? Nah, mereka juga dapat ilmunya dari guru juga. Yang pertama itu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan. Misalkan kita mau doain teman kita nih, namanya Jannah ya. Kita lagi rindu banget, mungkin bisa jadi itu teman, misalkan itu teman kita ketika kuliah dulu, atau teman kita pengajian dulu, terus dia tuh orangnya baik banget, terus orangnya soleha banget, terus kayak kalau kita dekat dia itu kayak tenang banget kita. Terus dalam salah kita doain gitu. Kan kita nggak tahu kalau kan dia nggak tahu kalau kita doain ini teman kita. Itu adalah salah satu ciri dari hati kita yang bersih. Kita mendoakan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, bahkan orang-orang yang mungkin pernah nyakitin hati kita doakan kebaikan buat mereka tanpa sepengetahuan mereka. Itu adalah ciri hati kita yang bersih. Yang kedua adalah kita hindari sifat-sifat yang tidak baik atau penyakit-penyakit hati. Ini jujur ya teman-teman, nanti selalu doa setelah sholat itu, ya Allah, semoga Engkau jauhkan hati Miftah ini dari segala penyakit-penyakit hati. Apa sih penyakit hati itu? Hasad atau dengki, kemudian ria, kemudian mudah marah, terus apa lagi ya, gibah gitu misalkan ya, terus buruk sangka gitu. Itu kan berbagai penyakit hati ya. Insya Allah itu selalu ketika selesai sholat, maka selalu doa itu untuk diri kita sendiri. Biar kita salah satu ikhtiar kita untuk membersihkan hati kita gitu. Yang ketiga adalah kita senang melihat orang lain senang. SMS, senang melihat orang lain senang. Jangan susah melihat orang senang. Kebalikannya ya, jangan na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika ada keluarga kita, teman-teman kita yang lagi bahagia,
Terus apalagi ya kalau teman-teman yang punya Instagram tuh kalau lihat FYP itu kan banyak ya postingan-postingan yang postingan-postingan yang bisa jadi bikin kita iri segala macam kita. Jangan sampai yang seperti itu ya. Jadi Instagram itu hanyalah polesan-polesan yang udah difilter atau segala macam yang buat yang menarik untuk dilihat. Gitu. Tapi apapun kebahagiaan yang orang lain rasakan, semoga kita juga bahagia melihat kebaikan tersebut. Kemudian yang keempat adalah berlapang hati atau mudah memaafkan, agar hati kita tetap bersih, agar hati kita tetap jernih, agar hati kita tetap baik. Maka maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti hati kita atau yang membuat hati kita jengkel atau membuat hati kita kesal segala macam. Tapi ya wajar kita sebagai manusia pasti ada rasa kesal, marah dan sebagaimana, tapi jangan berlama-lama, tapi cepat-cepat untuk memperbaikinya dengan dengan istighfar, kemudian maafkanlah dan berlapang dadalah gitu, karena Allah juga maha pemberi maaf. Allah aja maaf, jadi kita sebagai hamba harus juga bisa memaafkan gitu. Yang kelima adalah ciri hati yang bersih. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita ini adalah makhluk sosial ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh juga hanya terpaku dengan urusan kita sendiri atau urusan pribadi kita sendiri gitu. Tapi ketika kita dalam kesibukan, tiba-tiba ada teman-teman atau orang yang meminta bantuan kita, maka bantulah kemampunya kita. Jika kita tidak bisa membantu, jangan dipaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu nanti endingnya nggak baik atau hasilnya tidak baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin bantuan kita dan kita mampu untuk membantu mereka, maka bantulah walaupun kita dalam kesibukan yang ya sangat-sangat sibuk lah, tapi luangkanlah waktu untuk bisa memberi pertolongan kepada orang lain yang dibutuhkan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian ya teman-teman penjelasan atau sharing dari Nista. Mohon maaf lahir dan batin jika dalam penyampaian ada yang kurang. Mohon maaf lahir dan batin jika maksud atau pesannya tidak sempurna tersampaikan kepada teman-teman. Tapi semoga beberapa satu kalimat atau dua kalimat yang terlontar dari lisan kita ini Allah ridho, kemudian teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa diamalkan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiqi, wa jazailai khair atas penyampaian materi kita pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Perhatian, pertanyaan disesuaikan dengan tema kajian dan afdol teman-teman jika ada hal yang harus ditanyakan, insya Allah akan Anda bacakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ufti Sri Multiani. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita ikhlas menerima yang ditakdirkan untuk kita, apalagi hal itu tak kita kehendaki terjadi? Tafadhol, Anda persilahkan kepada Ustazah untuk menjawabnya. Oke, insyaallah. Oke, siapa tadi? Apa? Ufti Sri Multiani, Ustazah. Ufti Sri ya. Oke, insyaallah. Syukron pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menerima takdir yang sebenarnya itu tidak kita kehendaki ya? Nah, baiklah. Kita kembali kepada rukun iman yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Qadarnya Allah, takdirnya Allah. Gitu. Apapun takdir Allah itu pasti ada takdir buruk dan takdir yang baik. Dan kita tidak bisa memilih antara itu. Detik mendatang, sekarang 21.12. 21.13 kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi setelah ini. Kita nggak bisa menebak bagaimana keputusan Allah untuk kita di detik selanjutnya kita. Nah, ketika detik selanjutnya itu terjadi bukan sesuatu hal yang kita harapkan. Misalkan
Nah, pengalaman Miftah aja deh. Pengalaman Miftah, pernah kehilangan handphone di angkot. Nah, jadi ceritanya, izin cerita ya. Jadi saat itu kita lagi libur di tempat saudara, kemudian naik angkot ke sananya, ke rumahnya. Baliknya kita juga mau naik angkot kan. Nah, handphone ini yang simpan di dalam tas. Tas itu nggak sadar, nggak benar-benar nggak sadar. Itu kita cuma punya handphone satu loh, punya handphone satu, terus nggak sadar nantengnya tuh sebelakang gitu, sebelakang aja. Terus nyampe di angkot itu dipeluk. Mungkin ada yang karena lengah jadi handphone itu diambil gitu. Itu adalah sesuatu yang Mista nggak akan mengharapkan hal itu terjadi karena cuma punya satu handphone, dan handphone itu sangat dibutuhkan ketika ya komunikasi, ngerjakan tugas segala macam gitu. Gimana kita menyikapinya? Kita percaya kepada takdirnya Allah. Allah itu memberikan takdir kepada kita, bisa jadi menguji kesabaran kita, kemudian menguji apakah kita bersyukur apa enggak dengan kepada Allah, dan menguji kepada percaya enggak dengan apa yang akan dijanjikan Allah kepada kita gitu. Nah, saat kejadian itu yang Miftah ingat adalah apa? Oh, ternyata ini bukan rezekinya Miftah barangkali, atau bisa jadi ini handphone nggak berkah. Nah, jadi kan itu ada pikiran saya yang kedua. Yang pertama adalah ini bukan rezeki Miftah. Yang kedua adalah bisa jadi ini barang ini nggak berkah buat Miftah. Nah, atau handphone ini nggak bermanfaat untuk Miftah dulu gitu. Nah, udah nggak apa-apa. Insya Allah akan ganti. Selang berapa hari kemudian Miftah percaya itu, ini jujur ya teman-teman, Miftah percaya dua hal itu. Kemudian Miftah kabarin saudara abang Miftah, handphone Miftah hilang gitu. Besoknya 2 hari selanjutnya Miftah dibelikan handphone baru. Nah, kita kan nggak tahu kan endingnya seperti apa. Yang pertama kita harus percaya bahwa takdir Allah itu bisa terjadi kapan saja yang Allah kehendaki. Tapi kita bisa menolak merubah takdir, misalkan takdir baik. Semua itu kan sudah tercatat di lauh mahfuznya Allah gitu. Tapi senjata yang bisa kita pakai untuk merubah takdir itu adalah dengan doa. Misalkan kita mau jalan, terus kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita keluar dari rumah, kemudian salawat segala macam, itu adalah bentuk ikhtiar kita supaya apa? Semoga Allah jaga kita dalam selama perjalanan gitu. Kalau misalnya kita tidak membentengi kita dengan doa, bisa jadi nanti hal-hal yang tidak baik terjadi saat kita perjalanan, dan ternyata itu sudah dicatat oleh Allah gitu. Itu tuh sudah tercatat, kemudian kita udah membentengi diri kita dengan doa. Oh, nggak jadi berlaku. Yang udah ditulis itu ternyata nggak jadi berlaku gitu. Nah, berarti doa itu adalah salah satu cara kita agar kita bisa menerima setiap takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Oke ya. Jadi berprasangka baik kepada Allah, cara kita menanggapi ya apa takdir yang menurut kita tidak baik kepada kita. Tapi Allah bilang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 116 itu sesuatu yang menurut kita baik ternyata baik di mata Allah. Sesuatu yang menurut kita tidak baik ternyata baik kata Allah. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Nah, takdir Allah yang menurut kita tidak baik ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Hanya saja kita belum melihat hikmah di balik takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah, kita istighfar kepada Allah. Jangan-jangan hal yang tidak baik itu yang kita alami ternyata akibat dari kesalahan-kesalahan kita.
ternyata akibat dari maksiat yang kita lakukan, ternyata akibat dari dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga membantu. Oke, kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi penyampaian sudah terjawab Uhti Sri Multiati. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Uhti Elza Citra. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, jika kita sedang sakit, bagaimana cara kita agar yakin bahwa kita akan sembuh dan yakin jika pertolongan Allah SWT itu dekat? Syukron. Tafadhol, Ana persilahkan kepada Ustazah. Oke, Masya Allah. Saya tunggu sebentar ya. Oke, tadi pertanyaannya adalah ketika kita jatuh sakit, gimana caranya kita bisa bersangka baik bahwa sakit itu pada ini nih, sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Gimana tadi pertanyaannya? Kapan? Maaf, Ustazah, suaranya agak kecil. Kurang kecil ya? Udah kedengeran? Alhamdulillah. Kelas Ustazah. Kedengeran kan ya? Masih kecil, Ustazah. Kedengeran Ustazah. Kedengeran Ustazah. Kedengeran? Dengar Ustazah. Sudah, Ustazah. Sudah jelas. Gimana tadi pertanyaannya? Boleh yang bertanya, silakan ini aja. Tadi gimana pas lagi sakit terus? Bahwa kita akan sembuh dan yakin jika pertolongan Allah SWT itu dekat. Oh iya, insya Allah. Ini saya izin cerita juga ya. Jadi tahun 2020 itu masa sakit dan harus dioperasi. Sakitnya itu adalah TB limfadenitis atau TB kelenjar getah bening. Nah, itu kan adalah salah satu penyakit yang ya kalau kita nggak ditangani dengan cepat itu akan mematikan kita. Nah, Allah itu beri kita sakit. Salah satunya adalah bisa jadi menghapus setiap dosa-dosa yang telah kita kerjakan atau menggugurkan dosa-dosa kita, menggugurkan maksiat-maksiat yang telah menghapuskan dosa-dosa maksiat yang telah kita lakukan. Itu adalah salah satunya. Kemudian yakin sembuh. Gimana sih caranya? Misalkan Ukti yang bertanya mungkin dalam keadaan sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Penyembuh, Syifa. Dan firman-Nya Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah penyembuh, obat dari segala penyakit. Penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit apa? Penyakit apa lagi? Semua penyakit, penyembuhnya adalah Al-Quran. Tinggal kita bagaimana? Keyakinan. Gimana sih secara yakinnya? Nah, itu kembali ke imanan kita, gitu. Seyakin-yakinnya orang meyakinkan kita atau sekuat apapun orang meyakinkan kita, kalau diri kita tidak menerima, kalau kita sulit untuk meyakinkan diri kita untuk yakin hal itu tidak akan berjalan. Semuanya tergantung pada diri kita. Nah, kecuali kalau misalnya kita mau diruqyah syariah ya, yang maksudnya itu obat melalui bacaan-bacaan ayat Allah. Nah, kalau kita ingin sembuh, kita yakinkan dulu dalam diri kita. Insya Allah saya akan sembuh. Saya yakin Allah itu Maha Penyembuh. Saya yakin Al-Quran ini akan menyembuhkan saya.
Kalau kita sudah ada keyakinan dalam diri, keyakinan itu datangnya dari siapa? Kita minta ke Allah. Ya Allah, berikan keyakinan kepada hamba. Berikan apa? Yakinkan hamba agar hamba bisa menghadapi ini, bahwa hamba akan sembuh gitu. Gak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri dulu. Itu kayaknya. Kalau kita ingin berbuat dosa, kita berbuat maksiat, nah itu kan bisikan-bisikan setan ya. Alhamdulillah min dzalik. Keburukan-keburukan yang kita lakukan, dosa-dosa atau maksiat yang kita kerjakan itu hasil dari bisikan-bisikan setan. Karena kita dalam keadaan lengah. Nggak lengah pun, dalam ibadah pun, itu setan selalu membisikkan hal-hal yang ini, indah-indah tuh. Kalau lagi sholat, pikirannya kemana-mana, sampai lupa rakaat sholat, atau lagi baca Quran, tiba-tiba langsung ngantuk. Gitu. Itu kan kerjanya setan. Nah, kalau kita nggak yakin dalam diri kita, saya bisa loh, ini setan jangan ganggu saya, gitu. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya bisa khusyuk dalam sholat, saya bisa tilawah 1 juz sehari, saya bisa menyelesaikan murojaah saya, gitu. Nah, karena apa? Kekuatan dalam hati gitu. Dibantu apa? Dibantu dengan doa untuk diri sendiri kepada Allah. Kalau misalkan itu belum ada, keyakinan dalam diri kita itu tidak ada, kita sulit ya. Karena kita nggak percaya diri dengan diri kita sendiri. Gitu. Kekuatan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Potensi itu ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya agar ini kembali kepada kita sendiri? Ibaratnya kalau kita mau dapetin uang, kalau kita nggak kerja gimana mau dapetin uang kan? Gitu. Misalnya kalau kita mau belajar mau dapat ranking 1, kalau kita nggak belajar gimana mau dapat ranking 1? Kan ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi sakit, kita nggak ikhtiar untuk berobat, terus kita juga nggak yakin nggak bakalan sembuh, ya bakal begitu-begitu aja, kita nggak bakalan sembuh. Nah, pengalaman Miftah yang kemarin tahun 2020 itu sampai sempat dioperasi, terus Allah berikan jalan untuk bisa bergabung di Maskar Huffaz. Miftah diberi kesempatan untuk belajar Al-Quran, Allah mudahkan gitu. Allah kasih kesempatan untuk Miftah bisa sembuh dari penyakit itu. Nah, jadi kunci utamanya adalah kita yakin dengan diri kita sendiri dulu mampu melewati takdir Allah itu. Insya Allah, apapun takdir Allah itu adalah baik untuk kita. Kalau kita sudah yakin, kita ikhtiar berobat, kita juga minta kepada Allah untuk dikuatkan dan untuk minta kepada Allah untuk disembuhkan. Insya Allah sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Apakah boleh seorang anak perempuan yang menderita penyakit kanker harus meminum air dari orang hebat? Karena zaman orang sebagian mempercayai bahwa minum air putih dari orang hebat agar penyakitnya hilang dan sembuh. Apakah itu hukumnya diperbolehkan, Ustazah? Mohon penjelasannya, Ustazah. Syukron. Baik, Ana persilakan kepada Ustazah untuk menjawabnya. Masya Allah. Orang hebat ini gimana ya maksudnya? Kita ke tempat-tempat ini ya, pengobatan tradisional gitu ya. Nah, itu. Kita kembali itu kepercayaan, kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita percaya itu sebagai penyembuh nih, orang kita bilang orang ini hebat karena air yang diberikan kepada kita jadi sembuh. Nah, itu udah jatuhnya kepada syirik. Hati-hati. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus perhatikan terlebih dahulu. Ada orang yang kayak itu habaib ya. Kita minta doa kepada beliau, dibacakan ayat-ayatnya Allah. Kemudian itu adalah salah satu ikhtiar kita juga untuk mendapatkan sebenarnya keberkahan ya. Itu kan Miftah juga ada ini. Setiap pergi safari dakwah bersama Ustazah Oki Setiana Dewi, beliau
selesai minum itu kita selalu ambil minumnya beliau, apa ibaratnya ngambil keberkahan ya dari itu. Bisa jadi apa, tapi kembali lagi kepada niat kita. Kita tuh jangan sampai menduakan Allah, merasa kalau kalau air itu berkat dari kehebatan orang yang ngasih minum ini ke kita. Enggak, bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu. Ini ilmu Miftah masih terbatas, jadi Miftah jawab secara apa yang kita tahu, semoga ini membantu. Jadi kalau kita tahu, kita harus lihat dulu apakah orang hebat yang kita maksud ini bacaan-bacaannya seperti apa. Apakah bacaan-bacaan Al-Quran atau gimana? Kita kan nggak tahu. Kita harus cari informasi itu. Bisa jadi kita kan kalau orang bahasa ininya dukun-dukun gitu ya. Nah, bisa jadi mantra-mantra apa segala macam yang kita nggak jelas kan, kita nggak tahu, dibacakan segala macam, terus kita percaya bahwa air itu mujarab, terus kita minum, tiba-tiba kita sembuh. Allah itu ngetes kita, percayanya kepada Allah yang Maha Penyembuh atau kepada orang yang beri minum tersebut gitu. Nah, jangan sampai kita menduakan Allah, jatuhnya adalah syirik gitu. Boleh-boleh saja kita untuk ikhtiar kita bisa sembuh karena air yang dibacakan doa-doa, bisa. Nah, tapi kita harus hati-hati. Kita harus lihat, kita harus cari informasi yang terlebih dahulu. Apakah ini benar caranya? Apakah orang ini benar? Terus yang dibacakan apakah ayat-ayat Al-Quran? Kalau enggak, jangan. Gitu ya, dihindari ya. Takutnya apa? Takutnya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Itu azabnya adalah sangat pedih. Jadi kita harus hati-hati. Hal-hal sepele yang seperti itu zaman-zaman sekarang itu jarang banget diperhatikan. Ya, semoga kita kan sekarang udah generasi yang maju, generasi milenial atau generasi Z yang sekarang itu. Kita kan udah bisa memfilter mana informasi-informasi yang benar, mana informasi-informasi yang tidak benar, hal-hal yang bisa kita telusuri lebih jauh dengan apa alat-alat canggih yang kita punya. Itu kan kita punya kemampuan seperti itu. Jadi jangan sampai orang bilang, oh itu airnya mujarab, dari orang hebat itu bacaan-bacaannya, kita nggak tahu bacaan-bacaannya seperti apa. Jadi kita harus lebih teliti dengan informasi-informasi yang kita dapatkan baru. Kalau misalkan itu cara yang benar, orangnya ibadahnya juga benar, nggak apa-apa. Tapi itu adalah salah satu ikhtiar kita. Ibaratnya kita berobat gitu. Misalnya ibaratnya kita sedang membeli obat di apotik. Dapat resep dari dokter, kita tebus obatnya ke apotik, kemudian kita minum obat itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk sembuh. Nah, kita memohon kepada Allah, sembuh itu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh air itu ternyata mujarab untuk kesembuhan saya. Jangan. Gitu. Jadi hati-hati. Itu ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi penyampaian pertanyaan yang telah dijawab dari Ustazah Miftahul Jannah. Insya Allah, tabarakallah, telah selesai dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sesi acara selanjutnya adalah closing statement atau kata-kata motivasi kepada yang terhormat Ustazah Miftahul Jannah. Ana persilakan, tafadholi mashkur. Insya Allah. Apa ya motivasi pada malam hari ini? Untuk teman-teman semua yang dalam perjalanan hijrahnya, tentu saja hijrah itu adalah berpindah dari hal yang tidak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah gitu. Begitupun dengan kita berpindah, artinya di sini adalah hijrah itu dari kita yang masa lalu kita yang kurang baik, kemudian kita berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman perbaiki niatnya, futur itu akan selalu ada. Futur itu maksudnya
kondisi penurunan dalam semangat ibadah ya. Tiba-tiba saja malas baca Al-Quran, tiba-tiba saja sholatnya jadi lalai, tiba-tiba aja jadi malas sedekah segala macam gitu. Itu kan termasuk futur ya. Itu normal terjadi kepada kita manusia sebagai manusia biasa, tapi berusaha untuk itu tidak terus-terus terjadi. Ketika kita sedang futur, jangan sampai kewajiban-kewajiban wajib kita tidak kita kerjakan. Itu sudah termasuk ke dalam dosa besar. Misalkan kita futur banget gitu, terus malah sholat. Kita nggak sholat gitu. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu. Minimal ketika kita futur, kita tetap mengerjakan amal-amal wajib dan tetap itu lagi semangat lagi untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman hijrah, sahabat hijrah seiman, semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam ketaatan. Allah panjangkan umur kita dalam menebar kebermanfaatan untuk teman-teman yang lain di lingkungan kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada, tebarkanlah kebermanfaatan walaupun sedikit. Ketika sedikit itu Allah ridho, itu akan menjadi sesuatu yang besar di mata Allah. Itu akan berikan kita pahala yang besar. Jadi teman-teman jangan punya kelebihan, punya skill, manfaatkanlah untuk dakwah. Pokoknya tetap istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Kita selalu minta bimbingan Allah untuk dikuatkan dalam jalan dakwah. Miftah mohon doanya kepada teman-teman semua. Miftah masih dalam tahap belajar. Miftah bukanlah sosok yang hebat, yang maksudnya untuk menggurui teman-teman semua, tidak. Tapi Miftah mohon ridhonya, mohon doanya. Semoga Allah selalu jaga Miftah dalam kebaikan. Allah selalu kelilingi Miftah dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, atau Allah tempatkan Miftah di lingkungan-lingkungan yang baik. Semoga kita nanti ukhuwahnya sampai surga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Kini itu saja kepada moderator. Kembalikan. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi kata motivasi dari narasumber kita, Ustazah Miftah Hujana. Yang terhormat Ustazah Miftah Hujana minta rela dan ridhonya untuk memimpin doa surat Al-Fatihah kepada salah satu seorang Ustadz tatap di sahabat hijrah seiman, yaitu Ustadz Aji Wahyudi, yang dimana umi beliau sedang sakit, dengan doa penutup untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Baik, kami persilakan untuk memulai doa. Tafadholi Ustazah, Ana persilahkan. Oke, baiklah teman-teman semua. Mari kita luruskan niat kita. Kita benar-benar mohon kepada Allah untuk kesembuhan Umi dari Ustadz Aji. Semoga Allah angkat penyakit beliau. Semoga dalam penyakit itu Allah gugurkan dosa-dosa Umi beliau. Semoga diberikan kesabaran dan juga kekuatan kepada keluarga beliau. Dan Allah limpahkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan untuk keluarga beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.